Lampu di ruangan jaga itu berkedip sejak tadi. Bukan mati, bukan terang. Hanya berkedip pelan seperti nafas orang yang menahan tangis. Namaku Raka. 3 tahun lalu aku kerja sebagai satpam malam di sebuah gedung perkantoran tua di pinggiran kota. Gedung itu sudah lama tidak dipakai penuh. Dari 8 lantai, hanya lantai 1 dan 2 yang masih aktif. Sisanya gelap, kosong, sunyi. Orang-orang bilang gedung itu tidak pernah benar-benar kosong. Aku biasanya jaga dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Jam-jam paling sepi itu justru jam paling berat. Karena ketika kota tidur, gedung itu seperti bangun. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Hujan yang bikin udara dingin menusuk tulang. Jam dinding di ruangan jaga menunjukkan pukul 2.58. Aku ingat betul karena setiap malam 2 menit sebelum jam 3 selalu ada sesuatu. Awalnya cuma suara, langkah kaki dari lantai atas, padahal lift sudah dimatikan, tangga darurat dikunci. Aku berdiri, meneguk kopi yang sudah dingin. Ah, mungkin tikus, kataku pada diri sendiri. Lalu, suara lift, lampu indikator menyala. Dari lantai 8 perlahan turun. Aku merinding. Lift itu sudah aku matikan sendiri 1 jam sebelumnya. Kuncinya ada di sakuku. Aku mendekat. Pintu lift itu terbuka dengan pelan. Ternyata kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau itu langsung menyergap. Bau tanah basah bercampur darah. Bau yang tidak mungkin salah. Tiba-tiba pintu lift tertutup sendiri. Aku mundur selangkah. Jantungku berdegup keras. Dan jam dinding berbunyi pelan, menunjukkan waktu 03.00. Dan saat itulah telepon ruangan jaga berdering. Telepon itu telepon lama. Kabelnya bahkan sudah menguning. Tidak pernah berdering. Tidak pernah tanganku gemetar saat mengangkatnya. Raka. Suara di seberang sana berbisik. Suara perempuan. Pelan, serak, seperti tenggorokan penuh tanah. Kamu di bawah ya? Jangan naik ke atas. Tolong, jangan naik ke atas. Telepon mati. Aku berdiri membeku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku ingin lari, pulang, tapi entah kenapa kakiku seperti tertanam di lantai. Lalu terdengar suara tangisan. Bukan dari lift, bukan dari tangga, tapi dari belakangku. Aku menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela ruangan jaga ada bayangan. Refleksi seorang berdiri tepat di belakangku. Perempuan, rambutnya panjang, menutupi wajah. Seragam kantor, penuh noda gelap. Aku menutup mata, menghitung. 1, 2, 3. Saat kubuka lagi, bayangan itu lebih dekat. Sekarang aku bisa melihat wajahnya atau sisa wajahnya. Matanya hitam, cekung, bibirnya pecah, lehernya miring tidak wajar. Raka, katanya. Kali ini suaranya tepat di telingaku. Dingin, basah. Aku berteriak dan jatuh terduduk. Saat aku bangkit, ruang jaga kosong, seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Pagi harinya, aku cerita ke satpam senior. Wajahnya langsung pucat. "Kamu lihat perempuan berseragam kantor?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menghela nafas. Dan satpam itu menceritakan siapa sosok yang aku lihat. Namanya Dina, karyawan lantai 8, bunuh diri atau dibunuh tidak ada yang tahu pasti. Katanya, Dina sering lembur. Suatu malam, dia hilang. Seminggu kemudian jasadnya ditemukan di ruangan arsip lantai 8. Terkunci dari luar, leher patah. Sejak itu, setiap jam 3:02, dia turun dengan lift, mencari seseorang untuk menggantikannya. Aku berhenti kerja hari itu juga. Kupikir semuanya selesai. Sampai tadi malam, aku terbangun karena telepon rumahku berdering. Jam 3:00. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. "Raka." Suara itu sama, basah dan serak. "Kamu janji jaga aku malam ini." Aku menoleh ke arah cermin di kamar. Di belakangku ada bayangan perempuan berseragam kantor. Dan jam dinding berbunyi pelan. 03:02.